Kapten Timnas Indonesia jadi rebutan klub raksasa Italia. Ditikung Inter, AC Milan janjikan fasilitas mewah untuk Jay Itzels. Biliano Jonathan terancam di Depak FC Utrecht. Publik asing kecam keputusan PSSI datangkan John Hartman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jadi kabarnya. Hari ini Milano terancam didepak dari FC Utrecht. Yang kedua, publik asing kecam PSSI datangkan John Hartman. Dan ketiga, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzels jadi rebutan klub raksasa di Italia. Dan yang terakhir, AC Milan janjikan beri fasilitas mewah ke Jay Itzels. Coba kita saksikan bersama ya. Kita awali informasi hari ini dengan kabar yang sedikit memprihatinkan dari Belanda. Winger muda potensial Timnas Indonesia Biliano Jonathan dikabarkan sedang menghadapi masa-masa sulit bersama klubnya FC Utrecht. Seperti yang diketahui, Biliano musim ini hanya bermain dalam 7 pertandingan di Eredivisie 2025-2026. Ini tentu jadi catatan yang kurang apik karena saat masih berseragam Vitesse Arnhem, sosoknya cukup tajam dan memberikan kontribusi maksimal. Di sana, dia menyumbangkan 10 gol dan 4 assist dari 40 penampilan. Kontrak Biliano bersama FC Utrecht sendiri akan berakhir pada tahun 2028. Namun, pemain berdarah Depok tersebut dianggap sulit bersaing untuk menembus tim utama Utrecht. Penampilan solidnya saat masih bersama Vitesse masih belum terlihat sejauh ini. Untuk itu, klub harus segera bergerak untuk bisa mendapatkan opsi terbaik dan memaksimalkan semua potensi yang ada. Biliano memiliki peluang untuk dipinjamkan pada bursa transfer terdekat. Ini jadi opsi terbaik agar dia bisa membuktikan diri dan mendapatkan kesempatan lagi di Utrecht. Pihak tim juga sudah memberikan opsi tersebut dan masih belum ada kepastian terkait masa depannya. Situasi ini tentu menjadi peringatan bagi karir Biliano. Di usianya yang masih muda, jam terbang adalah segalanya. Jika ia terus bertahan di Utrecht hanya sebagai penghangat bangku cadangan, perkembangannya bisa stagnan. Tentu ini juga akan berdampak pada posisinya di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas pasti lebih memprioritaskan pemain yang rutin bermain di klub. Kuatnya dugaan PSSI memilih John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia memicu reaksi beragam sampai ke tingkat internasional. Publik asing menyoroti keputusan PSSI dengan menyebut penunjukan Hartman adalah kegagalan kedua kalinya bagi Indonesia. Seolah ada kemiripan antara Hartman dengan pelatih sebelumnya yang dipecat Patrick Kluivert, Indonesia seakan masih terbelenggu dalam masalah yang sama. Ini adalah penunjukan buruk lainnya dari Indonesia. 2 kali berturut-turut tidak bisa keluar dari masalah mereka sendiri. Tulis akun X The International Window. Menurut akun tersebut, setidaknya ada sejumlah masalah yang bakal dihadapi Hartman dan para pemain Timnas Indonesia untuk kedepannya. Mulai dari budaya, kendala bahasa hingga taktik Hartman sebagai pelatih internasional yang berada di level rata-rata. Hartman mungkin masih bisa memberi motivasi ke pemain, tapi untuk mengangkat Indonesia ke jajaran atas Asia masih diragukan. Menurut The International Window, Timnas Indonesia sebenarnya sudah naik level, tapi tidak bisa lebih jauh lagi dengan Hartman. Publik asing tersebut menilai bahwa dengan prestasi Indonesia yang melesat belakangan ini, PSSI seharusnya membidik pelatih dengan profil yang lebih Eropa sentris atau lebih mentereng secara taktik modern di liga top dunia. The International Window menganggap gaya main Hartman yang sukses di Kanada atau zona CONCACAF belum tentu cocok diterapkan di kerasnya persaingan Asia yang didominasi taktik Jepang, Korea, atau Arab Saudi. Namun, kritik ini bisa kita lihat dari sudut pandang positif. Artinya, ekspektasi publik internasional terhadap Indonesia sudah sangat tinggi. Mereka menganggap Indonesia adalah the next big thing di Asia, sehingga mereka menyayangkan jika Indonesia salah pilih pelatih. Kritik ini adalah bentuk perhatian. PSSI tentu punya pertimbangan sendiri, dan tugas John Hartman nantinya adalah membungkam keraguan publik asing tersebut dengan prestasi nyata di lapangan. Rumor transfer yang mengaitkan Jay Itzels dengan beberapa klub top Italia kini memasuki babak baru yang jauh lebih panas. Bukan lagi sekedar incaran sepihak, Kapten Timnas Indonesia itu kini dilaporkan menjadi rebutan sengit 2 raksasa kota mode, yaitu AC Milan dan Inter Milan. Kabar ketertarikan Rossoneri bukanlah isapan jempol belaka.
Kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini pertahanan yang rapuh membuat mereka bergerak serius. Media Belanda, Football Premier, melaporkan bahwa AC Milan telah mengirimkan pemandu bakat khusus untuk memantau langsung aksi Itzel saat Sassuolo menaklukkan Fiorentina 3-1. Langkah ini diperkuat oleh pernyataan pakar transfer Italia Nicolo yang menyebut Itzel sebagai salah satu target utama Milan untuk bursa transfer musim dingin. Namun, jalan AC Milan untuk mendapatkan tanda tangan Itzel tidak akan mulus. Rival sekota mereka Inter Milan dilaporkan masuk dalam perburuan dengan alasan yang tak kalah mendesak. Nerazzurri sedang mencari pengganti berkualitas untuk bek senior mereka, Stefan de Vrij, yang dikabarkan ingin hengkang. Dalam daftar belanja Inter Milan, nama Itzel bersanding dengan rekan setimnya di Sassuolo, Tarik Moharemovic, dan bek Udinese, Omar Solet. Masuknya Inter dalam perburuan ini dipastikan akan menciptakan derby di luar lapangan. Di balik derby transfer ini, pertanyaan besarnya adalah, mengapa Itzel begitu diminati? Jawabannya terletak pada performa konsisten dan mentalitas kepemimpinannya. Di Sassuolo, ia adalah tembok kokoh yang tak tergantikan. Namun statusnya sebagai kapten timnas Indonesia menjadi nilai tambah yang sangat signifikan di mata para peminat. Ban kapten di level internasional adalah bukti nyata dari karakter, kedewasaan, dan kemampuan seorang pemain dalam memikul tanggung jawab besar, kualitas yang sangat dicari oleh klub-klub elit Eropa. Untuk itu, tidak ada kata lain selain bangga memiliki pemain keturunan seperti Itzel. Tentang keputusannya memilih timnas Indonesia dan kini namanya sedang harum di Eropa. Langkah AC Milan untuk mengamankan jasa Itzel dari tikung Inter bukan main-main. Bocoran yang didapat menyebutkan bahwa Itzel tidak hanya akan mendapatkan gaji berkali-kali lipat dari masa tugasnya di Sassuolo, tapi dia juga akan mendapatkan fasilitas kelas 1 setara dengan bintang-bintang elit AC Milan lainnya. Rumornya, Milan sangat berharap Itzel bisa menjadi tembok kokoh yang tidak bisa ditembus oleh striker-striker top Serie A seperti Lautaro Martinez atau Dusan Vlahovic. AC Milan sedang bertaruh besar pada Itzel bukan karena alasan pemasaran atau jumlah followers di Instagram, tapi karena data scouting mereka. Muncul kabar bahwa Itzel ditawari beberapa nomor yang memiliki sejarah kuat. Ada spekulasi bahwa dia akan mengenakan nomor yang mencerminkan keberanian dan kepemimpinan. Mengenakan nomor punggung di AC Milan berarti memikul beban sejarah dari nama-nama besar seperti Franco Baresi atau Paolo Maldini. Kabar burung menyebutkan bahwa Itzel sudah memberikan lampu hijau secara pribadi. Dia ingin tantangan yang lebih besar. Bang J ingin membawa nama Indonesia ke panggung tertinggi dan AC Milan menjadi jalan yang tepat untuk itu. Jika melihat lebih jauh ke dalam taktik, kepindahan Itzel ke AC Milan adalah berkat tersembunyi bagi John Hartman, sosok yang digadang-gadang sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Bayangkan, Hartman yang menyukai pola pertahanan rapat dan disiplin tinggi, kini memiliki kapten yang setiap hari ditempa oleh skema pertahanan paling rumit di dunia sepak bola, yaitu skema pertahanan Italia. Ilmu inilah yang nantinya akan ditularkan Jay kepada Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Misilgar saat mereka berkumpul di pemusatan latihan timnas. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.